Selamat datang di video ini. Situasi geopolitik global dan dampaknya pada ekonomi Amerika Serikat. Situasi geopolitik global saat ini memiliki dampak luas pada berbagai sektor ekonomi, khususnya pertanian dan energi di Amerika Serikat. Hal ini terjadi karena Tiongkok menghadapi sanksi dari Uni Eropa, sementara Uni Eropa dan Rusia memberlakukan pembatasan ketat pada sistem energi mereka. Para petani Amerika semakin khawatir tentang potensi gangguan dalam rantai pasokan dan pasar ekspor. Kombinasi sanksi dan ketegangan perdagangan tidak hanya berdampak langsung pada mata pencaharian jutaan pekerja, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas ekonomi AS di tengah hubungan internasional yang semakin kompleks. Ketegangan antara Barat dan Tiongkok. Ketegangan antara Barat dan Tiongkok semakin meningkat, terlihat jelas dalam kebijakan ekonomi para pemimpin AS. Pemerintahan Presiden Joe Biden menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga keseimbangan ekonomi internasional. Namun, mantan Presiden Donald Trump tampaknya bertekad mendorong konflik ini ke tingkat yang baru. Beberapa hari yang lalu, Trump mengumumkan rencana tarif baru yang ambisius. Di bawah kebijakan ini, produk dari Tiongkok, Meksiko, dan Kanada akan dikenakan pajak impor sebesar 10%. Negara-negara lainnya akan menghadapi pajak sebesar 25%. Trump menyatakan kebijakan ini akan diterapkan berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Timbal Balik. Ia menawarkan dua pilihan kepada negara mitra, menghapus tarif pada AS atau membayar ratusan miliar dolar dalam pajak. Menurut Trump, langkah ini adalah cara untuk mengakhiri penyerahan ekonomi sepihak yang, menurutnya, telah AS alami selama beberapa dekade. Strategi ini bertujuan menekan negara-negara lain agar membuat konsesi atau memaksa produsen asing merelokasi jalur produksi mereka kembali ke AS. Dampak pada Meksiko. Meksiko menjadi salah satu negara yang sangat terpengaruh oleh kebijakan ini. Dengan lebih dari 83% nilai ekspor Meksiko bergantung pada pasar AS, negara ini memiliki sedikit pilihan selain mematuhi kebijakan tersebut. Sektor manufaktur Meksiko memainkan peran penting dalam rantai pasokan banyak perusahaan AS, seperti Ford. Pada tahun 2023, Meksiko mengekspor lebih dari 420 miliar dolar dari sektor manufaktur saja, jauh melampaui industri domestik lainnya. Jika tarif 25% diterapkan, ekonomi Meksiko akan sangat menderita. Hal ini bisa memaksa perusahaan untuk mempertimbangkan relokasi pabrik mereka kembali ke AS. Dampak pada Tiongkok. Situasi menjadi jauh lebih rumit ketika menyangkut Tiongkok. Tidak seperti Meksiko, Tiongkok memiliki kapasitas untuk beroperasi secara independen dari pasar AS. Beijing tidak hanya memiliki perdagangan yang kuat dengan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, tetapi juga bergantung pada populasi domestiknya yang besar untuk mempertahankan kekuatan ekonominya. Ancaman tarif dari AS tidak mungkin secara signifikan mengganggu stabilitas Tiongkok. Selain itu, konsumen Amerika sangat bergantung pada produk Tiongkok yang berbiaya rendah, yang membantu menjaga inflasi tetap rendah. Gangguan pada pasokan produk-produk Tiongkok dapat memicu krisis inflasi di AS. Trump sebelumnya pernah mengenakan tarif sebesar 60% pada Tiongkok selama masa jabatannya, tetapi strategi ini gagal memberikan hasil yang diharapkan. Tarif tambahan pada negara lain, jika tidak diperhitungkan dengan cermat, dapat memperburuk masalah domestik dan menambah tekanan pada ekonomi AS. Perang dagang dan risiko global. Kemungkinan Tiongkok membalas kebijakan AS cukup tinggi. Meskipun ekspor AS ke Tiongkok telah menurun, beberapa industri AS masih sangat bergantung pada pasar Tiongkok. Perang dagang yang berkepanjangan tidak hanya akan berdampak buruk pada bisnis Amerika tetapi juga dapat menjerumuskan ekonomi global ke dalam ketidakstabilan. Hubungan ekonomi internasional yang semakin kompleks, ditambah dengan kebijakan perdagangan yang agresif, menghadirkan tantangan besar bagi stabilitas ekonomi global. Strategi yang tidak tepat dapat menimbulkan dampak luas, baik bagi AS maupun dunia. Mari kita terus pantau perkembangan situasi ini bersama-sama. Dampak kebijakan tarif Trump dan perubahan hubungan perdagangan global. Kebijakan tarif yang diusulkan oleh Donald Trump bertujuan untuk memulihkan manufaktur dalam negeri AS dan mengurangi ketergantungan pada ekonomi asing. Namun,
Efek jangka panjang kebijakan ini, seperti inflasi domestik dan reaksi dari mitra dagang internasional, menjadi tantangan besar. Kebijakan ini bukan sekadar deklarasi perdagangan, melainkan juga perubahan signifikan dalam hubungan ekonomi global. Tantangan sektor pertanian AS. Sektor pertanian AS menghadapi masa-masa sulit karena perubahan hubungan perdagangan dengan Tiongkok. Sebagai salah satu pengimpor pertanian terbesar di dunia, Tiongkok telah mengurangi ketergantungannya pada AS demi mengurangi risiko sanksi dan ketidakpastian perdagangan. Pada tahun 2022, Tiongkok mengimpor 19% kebutuhan makanannya dari AS. Namun, angka ini turun menjadi 16,6% pada tahun lalu, level terendah dalam 3 tahun terakhir. Penurunan ini menyebabkan kerugian besar bagi industri ekspor pertanian AS. Salah satu langkah strategis Tiongkok adalah meningkatkan impor dari mitra lain, terutama Brasil. Saat ini, Brasil memasok lebih dari setengah permintaan kedelai Tiongkok hingga April tahun depan dengan harga $2 per ton lebih murah dibandingkan kedelai AS. Strategi ini memungkinkan Tiongkok memangkas biaya sambil menjaga stabilitas pasokan jika terjadi larangan impor dari AS. Beijing juga berencana memenuhi 20% permintaan kedelainya dari Brasil pada Mei hingga Juni tahun depan. Hal ini membawa risiko signifikan terhadap penurunan pendapatan ekspor AS, kenaikan impor sementara dan risiko ke depan. Walaupun demikian, Tiongkok baru-baru ini meningkatkan pembelian dari AS, sebagian untuk menimbun cadangan pangan nasional. Sejak Agustus, permintaan kedelai AS melonjak, bahkan mencapai rekor tertinggi pada November. Kedelai AS dikenal karena kualitasnya yang tinggi dan kadar airnya yang rendah, sehingga ideal untuk penyimpanan jangka panjang. Namun, jika ketegangan perdagangan meningkat, impor kedelai AS ke Tiongkok bisa anjlok ke nol. Hal ini akan membawa sektor pertanian AS ke dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para petani AS kini menghadapi dilema. Jika mereka meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan Tiongkok, mereka berisiko mengalami kerugian jika pasar ini tiba-tiba tutup. Jika mereka tidak meningkatkan produksi, pendapatan mereka akan terus menurun. Biaya produksi yang meningkat 6% selama setahun terakhir dan subsidi federal yang turun sebesar 33% semakin memperburuk situasi. Akibatnya, pendapatan petani menurun hampir 25%. Jika Beijing membatalkan perjanjian impor kedelai, AS berisiko kehilangan permintaan hingga 16 juta ton atau lebih dari 50% dalam beberapa tahun mendatang. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pertanian besar, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup pertanian skala kecil, terutama yang memiliki beban utang besar. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Perubahan strategi perdagangan Tiongkok. Langkah-langkah strategis Tiongkok dalam perdagangan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencerminkan strategi yang lebih luas dalam perang dagang melawan AS. Perubahan cepat dalam hubungan perdagangan internasional menghadirkan tantangan besar bagi sektor produksi dan ekspor AS. Langkah-langkah Uni Eropa. Uni Eropa juga ikut mengambil langkah-langkah untuk melawan Tiongkok dan Rusia. Baru-baru ini, UE mengenakan tarif tinggi pada produsen kendaraan listrik Tiongkok dan mengusulkan sanksi lebih ketat terhadap perusahaan yang mendukung Rusia. Langkah ini menunjukkan kesediaan UE untuk menerapkan kebijakan yang kuat demi membatasi pengaruh Rusia. Namun, hal ini juga membuat negara-negara lain, termasuk Tiongkok, bersikap hati-hati terhadap dampaknya. Daftar barang yang dikendalikan ekspor oleh UE kini semakin luas dan mencakup berbagai sektor, seperti semikonduktor, mesin tanaman herbal langka, dan komponen industri lainnya. Ketidakpastian perdagangan internasional menghadirkan tantangan signifikan bagi AS dan dunia. Perubahan strategi impor Tiongkok, kebijakan tarif UE, serta langkah-langkah proteksionisme lainnya mencerminkan persaingan yang semakin tajam di tengah globalisasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan strategis yang seimbang, dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi domestik dan hubungan internasional. Ketergantungan ekonomi Uni Eropa pada Tiongkok. Uni Eropa sangat bergantung pada Tiongkok, bukan hanya dalam sektor otomotif,
tetapi juga dalam bidang-bidang penting lainnya, seperti semikonduktor. Jika langkah-langkah pemisahan ekonomi antara Brussels dan Beijing diterapkan, dampaknya akan sangat berat bagi kedua belah pihak. Sebagai contoh, Jerman berusaha mengembangkan industri semikonduktornya dengan memberikan subsidi sebesar $2 miliar. Namun, tantangan besar muncul ketika Intel memutuskan untuk menghentikan rencana pembangunan fasilitas chip senilai $30 miliar di Jerman, yang disebabkan oleh tingginya biaya produksi dan masalah energi yang belum teratasi. Setelah kehilangan akses ke pasokan gas Rusia yang murah, keberhasilan industri semikonduktor Jerman sangat bergantung pada hubungan yang stabil dengan Tiongkok, mengingat 99% pasokan dysprosium, unsur tanah jarang yang penting untuk pembuatan chip canggih, berasal dari Tiongkok. Ketergantungan AS pada uranium dari Rusia. Rusia juga berusaha mengganggu pasokan energi AS. Meskipun AS memberlakukan larangan impor uranium dari Rusia, sebagian besar material ini tetap diimpor melalui pengecualian. Presiden Vladimir Putin kemudian memutuskan untuk menanggapi dengan melarang ekspor uranium yang diperkaya ke AS. Energi nuklir memainkan peran penting dalam produksi listrik AS, menyumbang sekitar 20% dari total listrik, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan energi surya dan angin. Ketergantungan AS pada pengayaan uranium Rusia yang menguasai sebagian besar fasilitas pengayaan global menciptakan tantangan serius dalam menjaga pasokan energi yang stabil dan terjangkau. Dampak larangan impor uranium terhadap AS. Larangan impor uranium Rusia dapat menimbulkan masalah pasokan serius bagi AS. Ketergantungan AS pada uranium dari Rusia mencapai 27% pada tahun lalu. Tanpa pasokan ini, AS harus mencari sumber alternatif, namun biaya dan logistiknya dapat sangat menekan. Kekurangan pasokan dapat memaksa AS untuk mengimpor uranium dalam jumlah lebih besar dari negara-negara Eropa yang saat ini menghadapi krisis energi. Harga uranium diprediksi bisa melonjak 20% hingga 40% dalam skenario terburuk, yang akan memberikan dampak besar pada industri energi nuklir AS. Tantangan energi dan manufaktur AS. Presiden Trump sebelumnya menekankan bahwa AS tidak dapat bersaing di pasar global tanpa akses ke listrik yang terjangkau, mengingat harga listrik di Tiongkok lebih rendah 10 hingga 20% dibandingkan dengan AS. Untuk mempertahankan daya saing ekspor dan memulihkan manufaktur domestik, AS membutuhkan pasokan energi yang stabil dan terjangkau. Namun, pasokan energi domestik saat ini gagal memenuhi kebutuhan ini. Untuk itu, AS mungkin perlu meningkatkan subsidi bagi perusahaan agar memindahkan produksi ke dalam negeri. Tetapi langkah ini berpotensi memperburuk utang nasional yang sudah mengkhawatirkan. Dilema politik terkait larangan impor uranium. Larangan impor uranium Rusia juga menimbulkan tantangan politik yang signifikan. Jika Trump kembali memutuskan untuk mencabut larangan ini di masa depan, ia bisa dikritik sebagai orang yang lemah terhadap Rusia. Namun, jika larangan tetap berlaku, industri AS akan menghadapi tekanan besar dan berisiko kehilangan keunggulan terhadap Tiongkok. Kesimpulan, perang dagang dan tantangan ekonomi global. Perang dagang antara negara-negara besar, terutama AS, Uni Eropa, Rusia, dan Tiongkok, semakin intensif dan berisiko memperburuk gejolak ekonomi global. Sektor-sektor strategis seperti energi dan manufaktur terus menjadi medan pertempuran utama. Untuk itu, AS membutuhkan strategi jangka panjang yang seimbang untuk mengatasi ketergantungan energi, ekonomi, dan politik, guna menghindari krisis global yang lebih besar. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.